Selamat datang di kenangan terindah kita. Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan, persahabatan, dan mimpi-mimpi yang kita bangun bersama di bangku sekolah SMP Bintang Laut Surakarta. Selama pertemuan, ada pasti perpisahan akan menunggu kita di akhir. Membangun memori yang sama seperti sebuah keluarga. Dalam setiap tawa, tangis, dan perjuangan, kita menemukan jati diri kita. Hari ini, kita merayakan akhir dari sebuah babak dan awal dari petualangan baru menuju masa depan. Semoga kami jadi anak yang sukses, pada orang tua. Amin. Amin. Mari kita simak kisah perpisahan dan memori yang akan selalu kita kenang dalam hidup kita. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. Waktu awal-awal masuk tuh aku mau sokap aja, mau citanya jadi anak aktif di SMP. Jadi kayak waktu ditanyain sama Bu Yani siapa yang mau jadi ketua kelas, ngajuin diri jadi ketua kelas, ya udah aku angkat tangan. Angkat tangan di meet, terus ya udah kepilih. Tapi kayak banyak anak introvert, tapi aku gak peduli sih waktu itu karena aku belum pilih-pilih temen yang pilih-pilih banget gitu. Jadi kayak ya udah happy aja, udah. Acara sekolah apa yang digelar selama kelas 8? Acara sekolah yang tak kangenin waktu kelas 8 itu BLT. Lebih tepatnya waktu hari kedua itu kita dapat jadwal jualan. Kelas 8 dapat jadwal jualan, itu kayak asik banget, rame banget sampai kewalahan nanganinya. Terus waktu minyak habis kita bingung sendiri karena masih banyak yang pengen beli. Tapi ya akhirnya masanya selesai. Udah deh. Ceritakan momen memalukan yang pernah terjadi semasa kelas 8. Momen memalukan waktu kelas 8 itu waktu study tour. Itu waktu di hari kedua kalau nggak salah yang mau ke Toya Devasya. Itu tuh aku muntah di bis, terus ngenain sepatunya Naila, kena jaketku. Pokoknya itu beneran kayak gitu jijik banget gitu. Oke, Felix, jadi ada nggak momen lucu yang kamu alamin selama di kelas 7 sampai 9 di Bintang Laut? Momen lucu pertama dari kelas 7 saya wakilnya nggak becus, saya jadi wakil waktu itu agak nggak becus, jadinya agak modelannya AFK lah modelannya gitu. Kalau kelas 8 itu ada momen lucu lagi waktu study tour, saya pingsan di pantai Munasti sama saya jatuh di kolam di Green Garden Palace kalau nggak salah waktu itu. Kemudian kalau kelas 9 banyak, waktu itu Anoman, saya AFK nggak tahu ngapain, nggak kerja apa-apa, tiba-tiba masuk di video BL66 waktu itu. Saya padahal nggak ngapa-ngapain. Kemudian waktu Anasena saya menyatakan cinta tapi ditolak. Oke, Felix. Guru yang disukai semasa kelas 7 sampai 9 siapa ya? Guru yang saya sukai masa kelas 9, dari kelas 7 sampai kelas 9 itu ada banyak lah ya. Kalau kelas 7 itu Pak Wisnu sama Bu Yani. Kelas 8 itu Pak Mike. Ya, kemudian kalau kelas 9 ada Bu Listi, Pak Budi, terus habis itu Pak Hermawan, Pak Tris, sama Pak Joko. Oke, makasih, Felix. Oke, jadi apa memori yang buat dapat semasa di kelas 8? Bagus. Loh, kan memorinya. Ya udah bagus. Maksudku kayak pengalaman apa gitu loh yang masih mbok ingat sampai sekarang. Jadi apa ya? Seru.
Ya jadi kayak pas kelas 8 itu masih kayak aku masih akrab banget lah sama kayak Jordan gitu. Jadi udah. Oke, boleh. Terus kamu punya nggak kenangan buruk yang kamu alamin di kelas 8 itu? Nggak ada, karena bagi saya itu semua pengalaman itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi semua pengalaman atau kejadian yang saya alami itu bagus dan mengembangkan diri saya. Oke, terima kasih Arum. Oke Jordan, kamu punya nggak tempat favorit semasa kamu di Bintang Laut ini? Ada Gimana? di BL apa di pokoknya ada Ya di BL boleh, tapi di luar BL juga boleh. ya kalau di luar BL ya di Warkop Tapi kalau di BL-nya ada nggak? ya paling di kelas. Kelas, oke. Terus kamu paling suka sama guru apa di kelas 8? Terus alasannya apa? Guru ya guru di kelas siapa ya Bu Tanti paling ya Kenapa Bu Tanti? soalnya ya banyak ngasih jam kos. Oke, terima kasih. Dan apa kesan dan pesan kamu yang kamu dapat selama di kelas 9 ini? Kalau menurut aku tuh kelas 9 itu masa-masa dimana kayak kita tambah intens. Soalnya kan kelas 9 kan kita juga kayak banyak ujian itu kan. Jadi kesan-pesan tuh ya harus siap aja buat kelas 9. Soalnya kelas 9 kan juga kita mau naik kelas ke jenjang selanjutnya gitu. Oke. Harus siap. Terus ini, kamu ngelihat sebuah perubahan nggak yang terjadi di kelas 9 ini? Kayak menurutku aku lihatnya semuanya tambah akrab gitu kayak sama lain kayak mulai ada circle, mulai ada nggak tahu kan pertemanan gitu. Terus kalau misalnya perubahan terhadap dirimu ada nggak? Kamu merasa kayak dari kelas 7 sampai 9 ini kamu ada yang berubah gitu? Nggak tahu sama aja. Oke, thank you Chan. Apa memori yang didapat semasa di kelas 9? Memori yang saya dapat di masa kelas 9 tuh memori kebersamaan, apalagi pada kelas 9 ini menurut saya adalah kelas yang dimana saya paling dekat oleh teman-teman sekelas seperti Rangga dan Dito. Lalu apakah ada momen lucu semasa kelas 9? Ada di mana saya hampir menjatuhkan patung Bunda Maria, tentu saja diselamatkan oleh Felix dan tidak jadi rusak. Oke, makasih. Adakah kenangan buruk yang pernah dialami di BL? Pastinya ada dan menurutku yang paling buruk itu gagal di dalam ujian karena kayak menurutku aku belum terlalu belajar belajar banget lah untuk ujian itu. Lalu apakah ada momen lucu semasa di BL? Banyak banget sih, apalagi di kelas itu yang pastinya teman-teman yang pada tingkahnya nggak jelas itu, yang pada gitu. Acara sekolah apa yang dikangenin semasa? Apa ya? Anak Sena yang kemarin. Alasannya apa? Karena kita di situ. Maksudnya eksaknya sekolah di situ. Lalu teman-teman yang di sekolah semasa di BL? Alasannya? Karena kalau udah lulus gak ikutin lagi. Ya sama teman lagi, bye-bye. Siapakah guru yang disukai semasa kelas 9? Semasa kelas 9 sukanya sama Pak Budi, karena sama Pak Budi itu kayak love relationship, walaupun sering ditegur waktu pelajaran, sering diajak bercanda gitu, tapi tetap kayak nilainya bagus-bagus. Lalu tempat favorit di sekolah semasa kelas 9? Sebenarnya kalau di masa kelas 9 itu kita cuma sebatas kelas kantin doang. Kalau tempat favorit mungkin ya kantin sih, soalnya kantin tuh tetap bisa ngeliatin cowok-cowok. Terima kasih. Sekolah menjadi tempat kedua kami untuk bersosialisasi, mendapatkan sebuah kehangatan yang terjalin di dalamnya.
langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Sekali lagi terima kasih sudah diundang, Mama sudah mengundang saya juga. Terima kasih sebelumnya saya juga. Dulu waktu kelas 8 itu sama sebenarnya masih tidak segede ini dulu. Felix juga masih belum ada ototnya. Ibu itu satu kelas. Tambah begitu menghadapi teman-temannya yang bully gitu ya. Saya juga terima kasih dulu ketika kelas 8 sudah mewarnai hidup saya selama 1 tahun. Selama 1 tahun entah ketika pelajaran matematika atau entah private ngobrol berdua dengan saya gitu ya. Sempat ada kejadian ini dan itu, tapi semoga fase di kelas 8-nya memang bisa mengubah kalian, karena ternyata perubahannya sangat luar biasa sekali. Yang sebelumnya nggak pernah serius gitu jadi sangat serius sekali gitu. Ini saya yang paling kelihatan itu Jason sebenarnya. Kelas 8 aja nggak ada suaranya loh, tapi di kelas 9 sudah mulai terlihat. Iya, cuman Jabri gitu ya suaranya, tapi saya bisa universal gitu, semuanya bisa begitu. Makin pede ya? Makin pede. Dan dulu waktu kelas 8 juga ketambahan Andrea. Ini yang dari kelas 7, jadi belum sama Andrea. Kelas 8 sudah ketambahan Andrea, gak apa-apa. Makin tambah, ketambahan Andrea itu makin tambah, iya, yang perempuannya semakin berisik. Yang perempuan itu semakin berisik, tapi tidak apa-apa, itu memang fasenya, tidak apa-apa. Menambah warna, nambah emosi juga, tapi ya namanya saya berdua. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Apa yang sudah kalian harapkan tadi, yang sudah kalian doakan tadi di sini, semoga semuanya bisa tercapai. Tapi yang paling penting, karena ini masih belum melewati hari Senin, doa yang terpenting dari saya adalah semoga semuanya lulus. Amin. Ya, itu dari saya. Profesiat, selamat menyambut kelulusannya. Senantiasa sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih.
kesan dan pesan yang didapat selama di kelas, terutama di kelas ketua kelas saat kelas 8? Kalau jadi ketua kelas ya pertama saya diajarkan cara untuk memanage kelas gitu. Ya walaupun masih ada plus minusnya juga karena ketidakkondusifan, juga karena mungkin ya ada banyak kubu-kubu gitu atau kayak wali kelas yang gak mendukung saya juga, itu ya bikin kendala juga lah untuk buat kelas pada masa lalu itu. Bisa diceritakan lebih dalam enggak? Hah? Bisa diceritakan lebih dalam? Ya. Gelem kok? Boleh. Ya intinya toh, jadi intinya wali kelasnya itu kayak apa ya? Gak mendukung lah intinya, gak mendukung. Habis itu kayak kalau misalnya saya tanyain juga, saya mintain saran, gak dikasih tanggapan yang positif gitu. Habis juga kayak ya intinya nggak ada yang mendukung saya gitu loh, kecuali kalau teman-teman saya yang beberapa aja gitu. Apakah ada memori yang didapatkan semasa di kelas yang berharga? Yang memori yang membekas di hati? Yang bekas di hati paling sing tentang, kalau misalnya di sini ya tentang pertemanan aku sama sebelumnya kayak katanya Malaika, terus itu Arum, apa lagi sih? Ya Aiden, gua, Billy dan circle semuanya lah ya. Nah itu ya bikin saya mendapatkan suatu pandangan baru. Saya bisa berbagi pandangan ke mereka juga. Saya juga dapatkan suatu mungkin pertama momen, yang kedua ada pengetahuan juga ya dari kalian yang pasti kalian kan juga punya salah satu apa ya kan kelebihannya masing-masing. Nah saya juga bisa mendapatkan benefit dari kalian juga. Saya juga bisa belajar dari kalian juga. Tapi kalau misalnya secara personal, jadi ini ada suatu masalah yang membuat saya tersadar, yang membuat saya mengubah tujuan hidup saya dalam kelas 7 sampai 9 ini. Acara sekolah apa yang paling dikangenin semasa kelas? Paling itu BLD sama study tour. Kenapa? Pertama BLD ya di mana kita dinamika sama teman-teman gitu, habis itu kayak itu ada pengalaman berharga juga dari sana. Kalau misalnya study tour itu ya jadi suatu puncak kebersamaan kita di masa SMP ini. Jadi ya bagi saya itu merupakan masa-masa yang berharga dan gak bakal terulang lagi. Soalnya ya selain ini juga SMA, kita juga udah pada bisa juga ya. Paling ya itu gak bakal bisa terulang. Mungkin ya kita bisa kembali juga di masa depan nanti. Tapi kan juga gak bakal bisa sama serusuh kalian, sekocak kalian lah ini. Oke juga, jadi ada nggak kenangan buruk yang pernah dialami di masa-masa SMP ini? Gak ada. Oke. Selanjutnya, acara sekolah apa yang dikangeni semasa SMP? Acara sekolah yang saya kangen itu kemarin anak Sena itu seru, ada bestare, ada pemain, ada traffic jam itu yang bikin saya senang. Apakah melihat sebuah perubahan yang terjadi di masa kelas 7 sampai 9? Nah, kelas 9, kenapa bisa? Ada. Perkembangan saya itu mungkin saya dari kelas 7 mungkin saya nggak punya banyak ilmu gitu ya. Jadi semakin saya dewasa, semakin saya naik kelas 9, banyak ilmu yang saya dapetin dari para guru, teman-teman, dan banyak orang-orang sekitar saya yang bantuin saya mendapatkan ilmu yang banyak. Oke, selanjutnya ceritakan momen memalukan yang terjadi di semasa SMP. Momen memalukan tuh nggak ada sih, nggak ada yang harus memalukan, yang harus dimalukan seperti ini. Oke, tempat favorit di masa SMP di Bintang Laut? Tempat favorit mungkin di kelas gitu ya, kayak bisa beromong sama teman, belajar, bertemu dengan guru-guru. Oke, ini pertanyaan personal dari saya. Waktu 2023, tepatnya di hari Valentine itu kan kamu bawain coklat buat teman-teman ya, tapi kamu malah jatuh. Perasaanmu gimana? Bahkan saya sih biasa aja, soalnya udah ketebak ya. Kalau
jatuh tuh ya masih nanti disuruh pulang atau gimana. Ya paling nggak saya udah ngasih coklat lah. Apakah ada konflik antar teman yang terjadi di masa SMP? Konflik ada, konflik dari teman satu dengan yang lainnya itu pasti ada. Jadi ya mau gimana pun konflik juga nggak bisa dilewatkan di masa-masa SMP ini. Ya konflik itu nanti jadi kenangan lah. Kesan-kesan selama SMP? Kesan-kesan ya sangat menyenangkan ya masa SMP ini, sangat menghibur. Banyak sekali kenangan yang dibuat di masa SMP. Mungkin juga banyak yang harus diperbaiki juga untuk di SMA nanti. Pesan untuk adik kelas? Pesan untuk adik kelas tetap semangat, jangan mudah menyerah. Semangat ya kalau masih di BL. Oke, Willy Dikdaya. Oke, Jordan. Apa memori yang Anda dapatkan semasa di kelas 789? Memori yang tak dapetin di kelas 7 itu ngeyel disuruh on cam. Terus di kelas 8 itu main game di kelas, ketahuan Bu Sisil, terus HP-nya disita Bu Tati. Di situ kelas 9 dimarahin Bu Isti gara-gara sering izin ke toilet. Nah, Gak ada memori yang bagus gitu? memori yang bagus pas menang lomba e-sport sewaktu kelas 9. Wih, juara berapa itu? Juara 2 sama juara 1. Nah, itu lomba e-sportnya apa sih? Yang pertama ada di grafika, terus di WB sama di Karya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Satu kata buat kelas ini apa? Best. Apa tempat favorit yang ada di BL ini yang bakal kamu kangenin setelah lulus nanti? Kelas 9 soalnya 9 itu pas tahun ini tuh kita mulai gitu sih kayak berbeda sama. Lalu apakah ada konflik antar teman yang terjadi semasa kelas? Nah, Saat apa? di kelas 7 karena masalah. Acara sekolah apa yang bakal dikangenin saat kamu lulus nanti pas BL? Gimana? Saat BL, acara sekolah Acara sekolah yang bakal kamu kangenin? pas perpisahan sih pasti. Soalnya kan banyak banget apa namanya kita pergi naik kita pergi bareng-bareng terus bonding gitu kan. Kangennya ya pasti di situ. Lalu apakah Anda melihat sebuah perubahan yang terjadi semasa kelas 7 sampai 9 ini? Rupanya jadi pakai itu. Ada. Aku dulu kelas 7, kelas 8 itu lutut banget. Sekarang aku lebih pede dengan diri sendiri, jadi sama teman-teman yang lain. Siapakah guru yang kamu sukai semasa kelas 9? Aku di. Alasannya apa? Dia ngajar, menyenangkan. Terus matematika udah masuk. Rasanya susah. Lalu tempat favorit di sekolah? Kantin. Kenapa? Aku suka makan. Apa kesan dan pesan yang didapat selama di BL? Asik, banyak teman. Lalu pesannya? Pesannya nggak usah pakai pesan, lakukan saja apa yang akan kamu lakukan. Lalu acara sekolah apa yang bakal kamu kangenin? Pas meeting. Kenapa? Karena saya bisa unjuk bakat di sana. Lalu tempat favorit di sekolah? Kantin, Kenapa? banyak makanan. Terima kasih. Tempat favorit di sekolah yang menurutmu ngangenin setelah lulus nanti? Kantin sih, ya itu kan tempat kumpul bareng teman, juga bisa lihat-lihat cowok-cowok ganteng. Lalu apakah ada konflik antar teman yang terjadi semasa kelas ini sama di BL? Karena kamu Saat apa? itu pas kelas 8 ya itu cuma gara-gara wah kita yang belum dewasa aja juga.
suka tidur di kelas. Lalu guru yang disukai semasa kelas 9 apa? Bu Intan dan Pak Agus. Alasannya kenapa? Karena baik banget. Pak Bu Intan, Pak Agus. Perjalanan terakhir kita di sekolah ini menjadi sebuah memori emas untuk bekal di kehidupan yang akan datang. Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Bersatu di Indonesia. Mudah jiwa selamanya mudah, kisah kita abadi selamanya. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Sederas apapun harus di hidupmu, genap terus kenangan tentang kita. Seberapa dewasa memujimu, takkan lebih dari yang engkau bisa. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
kelas 9. Pertama kali saya agak kaget dengan ada bahasa-bahasa maaf ya, dengan adanya bahasa-bahasa barat itu mengeluarkan taring saya. Pip, pip, waduh mak pip, pip. Saya kaget gitu. Kalau mau ada kemudian, ya maaf Bu Isti, memang bahasa ibu-ibu ya. Bu Isti paling tua di antara Bu Tanti dan Bu Ya. Maka mulutnya Bu Isti kadang-kadang ya pakaian selewat. Enggak apa-apa. Membangun kami. Dan saya jadi sedih. Ada yang komentar, lah saya tidak jalan karena Bu Isti belum marah. Belum marah, bukan siapa yang marah dulu baru jalan. Inisial. Ya pokoknya siapa itu inisialnya harus ada marah dulu baru berjalan. Nah, sudah waktunya kalian itu sudah kelas 9 ya. Maaf Bu Isti kemarin masih menjadi ibumu yang cerewet. Maaf Bu Isti kemarin yang masih terlalu mengatur kamu. Maaf Bu Isti kemarin yang terlalu pihik istilahnya. Iya, istilahnya terlalu ngurusi kamu. Kadang-kadang walaupun memang kadang-kadang ya kalau urusan tentang ketertiban di kelas itu kadang-kadang memang Bu Isti harus mengatur karena memang apa ya tujuanmu ke Bintang itu orang tuamu mengajak kamu menjadi anak-anak yang teratur. Dan saya bangga menjadi wali kelasmu karena kalian itu memang anak-anak hebat. Cuma belum waktunya kalian menjadi tumbuh yang 100% menjadi anak yang sukses. Aduh, itu memang. Ya, kayak lah. Memang tahu sendiri teman-teman. Dan aku ke rumahnya apa? Masih bocah. Memang. Dan memang Ya ampun. masih bocah, proses ya. Jadi tumbuhkan kehebatan itu. Masih istilahnya matang, anak yang sangat hebat sekali, paling cerdas dan paling sekali. Istilahnya memang paling. Maka kadang-kadang perhatikan sekelilingnya. Mari ya, kalian punya keunikan masing-masing. Kayak Kiara itu unik banget sama. Apalagi siapa lagi yang peduli sama teman di kelas kita? Ali. Semuanya peduli kok. Yang sangat bertanggung jawab siapa? Yang kebapaan siapa? Ya, itulah keunikan kalian dan kemudian kemarin dari kolaborasi itu bisa melihat sebuah karya yang bagus dari apa yang kalian itu kehebatan kalian jadi tunjukkan istilahnya apa yang telah menjadi unggulan-unggulan kalian karena hebat walaupun memang kadang hasilnya tidak sesuai dengan kalian harapkan tapi tetap kalian harus berusaha sama kemarin besok ini ya kamu ingin di sekolah di X tetapi kamu tidak diterima di X, kamu diterima di rencana Tuhan itu adalah yang terindah buat kamu yang terbaik. Jangan sampai kalau kamu tidak sesuai dengan keinginanmu atau kamu menjadi militer. Kamu ditempatkan di ladang yang sesuai dengan diri kamu. Selama kamu menunjukkan eksistensimu, pasti kamu akan menjadi yang terbaik. Jadi tetap harus melatih
tujuannya memang dokter. Dan dokter kan tidak harus kamu harus di SMA 1 di perguruan tinggi kan tidak. Pasti jalannya ada. Asal kamu percaya dan menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan. 1 usaha, 2 memang apa? Doa. 3 syukur. Usaha nomor 1, doa nomor 1, syukur nomor 1. Jadi itu ya. Syukur dengan mama-mamamu yang sangat mencintai kamu. Semuanya itu. Jadi nek seperti itu, tunjukkanlah apa yang mereka berikan kepadamu itu sepenuh hati. Maka usahamu juga harus seperti apa tadi? Usaha, juga. Nek wis banyak hal terlupui, nah kamu akan menjadi manusia yang dengan bersyukur kamu akan mencintai kamu. Dengan bersyukur kamu akan mencintai hidup. Jadi saya memang saat ini kita tidak bisa bertemu satu teman kita ya. Kalau bersama. Sebenarnya dia ingin bersahabat dengan kalian, tapi dia tidak bisa mengungkapkan bagaimana cara untuk berkomunikasi. Jadi teman-temanmu seperti itu tolong disentuh. Karena apa kompaknya kamu itu sudah segitu. Cuma memang kadang-kadang lanang ya itu sudah pisah gitu. Ya, kenapa? Karena anak perempuan lebih dewasa daripada anak laki-laki. Apa kesan dan pesan yang didapat dan saat dari ketua kelas 9? Jadi gini, sebenarnya kan nggak ada niatan ya mau jadi ketua kelas, karena kan itu kan bentuknya tuh voting, bukan kayak kandidat gitu ya. Jadi kayak ya begitulah. Tapi kan aku kan nggak mau ya jadi ketua, soalnya kelas 9 tuh ribet. Ada uprah, ada ujian-ujian, ada perpisahan, kan males gitu ya. Jadi ya tapi oke lah, ada kenangannya di BL jadi ketua. Lalu apa guru yang disukai semasa kelas 7 dan alasannya apa? Kelas 7, Wiani. Karena ya wali kelas terlop-lop pokoknya. Ya gitu. Lalu tempat favorit di sekolah semasa kelas 7? Tempat favorit? Depan kelas 7, depan kelas 8, depan kelas 9. Alasannya? Football. Pakai football. Siapakah guru yang kamu sukai semasa kelas 9? Kenapa alasannya? Soalnya bagus itu ngajarnya seru dan bisa jelas. Lalu acara sekolah apa yang bakal kamu kangenin pas lulus nanti? Belwan ya. Karena? Seru aja gitu kayak nonton bareng teman satu sekolah. Apa favoritku selama di BL? Kamit. Kenapa alasannya? Lalu acara favorit selama di BL? Kenapa? Apakah ada kenangan buruk yang pernah dialami di BL? Ada. Apa? Saya sering diomongin nama-nama keluarga saya. Lalu acara sekolah apa yang dikangenin selama di BL? Acara itu yang project kolaborasi 9B ya, dan Akasena dan graduation dan karena di situ kelas kita tuh ya benar-benar seru banget, terus apa namanya kelas kita tuh benar-benar favorit-favoritnya gila. Oke, terima kasih. Adakah kenangan indah selama di BL ini? Ada. Contohnya? Saya sama guru itu waktu ngajar, mereka tuh ngajarnya kayak seneng, kayak bisa langsung tangkap sama kita. Kalau sama teman-teman tuh kayak kita bisa jalan sama mereka, terus ya hangout bareng. Lalu adakah satu pesan untuk dirimu di masa depan? Semangat terus untuk mencapai cita-cita.
ada kenal guru apa yang pernah dialami di masa kelas 9? Apa? Terus guru yang disukai semasa kelas 9 ini apa? Apa alasannya? Apa ya, kayak guru di BL itu kan memang asik semua, cuman Pak Budi sama aku tuh lebih asik, lebih baik. Apa memori yang kau dapat semasa di kelas 9 ini? Ya, memori yang saya dapat di masa kelas 9 ini ya banyak teman-teman kayak sepertinya Nathan itu bantu saya kayak apa ya, terutama Jason kayak dulu kelas 7 ataupun kelas 1 sampai kelas 9 yang bantu saya kayak dari olimpiade, dari belajar matematika bareng ataupun pas PTS itu bareng ngerjainnya gitu. Oke, boleh. Terus kamu punya nggak tempat favorit selama kamu belajar laut ini? Apa? Tempat favorit Selama apa? di bidang laut ini? Gak ada sih. Semuanya favorit. Ya udah, oke. Kalau gitu nih, kamu punya nggak satu kenangan yang nggak bisa dilupain di Ya. kelas? Jatuhin patung Bunda Maria. Oke, thank you, Waleka. Ada tempat favoritmu selama di BL? Lalu apa guru favorit selama di BL? Mengapa? Ramah, care, terus ya pernah marah-marah. Lalu acara favoritmu yang bakal jadi kenangan selama di BL? Apa ya, rame, Guru yang disukai semasa kelas 9. Guru yang paling saya sukai yaitu Pak Budi karena dia terutama mengajar matematika dan dia banyak motivasi yang saya dapat dari Pak Budi dan dia juga ngajarnya jelas sekali dan gurunya juga seru. Apakah ada tempat favorit di sekolah semasa kelas 7 dan 9 ini? Perpustakaan di mana saya bisa curhat kepada teman saat pelajaran, saat disuruh di perpus itu saya bisa curhat-curhat lalu bisa membaca buku di sana dan banyak mendapat wawasan dari guru-guru tersebut. Yang terakhir, apakah ada teman yang paling favorit semasa kelas 7 dan 9? Yang pasti saya tidak memilih teman karena semua teman-teman adalah sahabat dan ya udah gitu. Jadi pesan-pesan apa yang kamu dapatkan selama di kelas 7 sampai 9 ini? Pesan-pesan dari kelas 7 sampai kelas 9 itu pesan saya ya seru karena banyak teman-teman yang seru dan juga sefrekuensi, juga ada yang jokesnya itu bisa diterima dan juga bisa senang-senang bareng. Pesan saya ya semoga teman-teman saya bisa lebih berkembang lagi dari yang mungkin ada yang pintar matematika atau pintar fisika itu bisa berkembang lagi dan bisa mencapai cita-cita mereka. Besok kalau misalkan kamu udah nggak di bidang laut lagi, kira-kira acara sekolah, event sekolah apa yang kamu kangenin selama di kelas 7 sampai 9? Event kelas ya. Yang jelas itu BLDs itu kan per tahunnya ada ya, BLDs sama study tour itu yang sekali dalam SMP kali ini itu ya study tour karena kita ke Bali kan seru-seru banget, kadang sama juga ada banyak yang ambil foto-foto sama video itu jadi seru. Kasih Niko.